Tanggal 9 September 2025 sekitar pukul 14.20 WIB saya beserta dengan Ibu Ade Suryani dan ajudan saya telah bertemu dan bertatap muka langsung dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dan pertemuan tersebut itu ada dua fase. Pertama, pertemuan singkat dengan berfoto antara ajudan saya Rizky Armansa dan bersalaman dengan Ibu Ade Suryani, dengan Bapak Jokowi dan juga ajudan, baik beberapa ajudan yang lain termasuk Bapak Kompol Syarif Fitriansa. Setelah itu alhamdulillah saya diajak untuk masuk ke dalam rumah kediaman beliau di meja panjang itu, di mana meja tersebut selalu kita lihat di media tempat menerima para tamu-tamu yang barangkali ada diskusi khusus dengan Pak Jokowi, termasuk baru-baru ini Pak Jokowi juga menerima Bapak Prabowo Subianto juga di meja yang sama, dengan juga ada dulu juga kita lihat ada beberapa menteri yang datang untuk bersilaturahim ke kediaman Pak Jokowi. Kedatangan saya bukan tanpa alasan. Alasan pertama, bahwa saya adalah pendukung Bapak Jokowi. Apalagi 2019 saya salah satu tim dan jubir dari Bapak Jokowi Ma'ruf Amin. Meski sebelumnya 2014 saya salah satu tim dari Bapak Prabowo Hatta. 2019 begitu penyusunan kabinet, hati saya makin happy. Kenapa? Karena ternyata Bapak Jokowi telah bergandengan tangan untuk membangun Indonesia, di mana Bapak Prabowo Subianto bergabung dalam kabinet Bapak Jokowi. Dan itulah menurut saya satu situasi yang membuat saya sangat bahagia, karena saya yakin cita-cita luhur kedua pemimpin bangsa ini, Pak Jokowi dan Bapak Prabowo, insya Allah akan tercapai. Nah, karena itu setelah memperhatikan, mendalami, mempelajari dan diskusi, maka saya amat prihatin melihat begitu banyak fitnah, hinaan ya, yang cukup keji, bahkan olok-olokan yang tidak ada henti-hentinya kepada Pak Jokowi, kepada keluarganya, bahkan kepada pemimpin kita, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini pun juga dicoba untuk direndahkan dan dihina-hina. Dan yang teranyar, bahkan sudah ada yang menggugat ijazah Mas Gibran Rakabuming Raka ke PN Jakarta Pusat. Berdasarkan kondisional objektif dimaksud,
Maka saya memutuskan bersilaturahim ke kediaman Pak Jokowi, sekaligus berdiskusi dan juga mengkonfirmasi beberapa hal yang menurut saya perlu untuk saya mendapat paling tidak penjelasan singkat dari Bapak Jokowi secara langsung. Dan di sisi lain, saya juga ingin memastikan kondisi fisik Bapak Jokowi yang katanya menurut informasi sakit. Alhamdulillah teman-teman semua, setelah saya bertemu dengan beliau, dalam hal ini Bapak Jokowi, dan juga didampingi oleh Bapak Kompol Syarif Fitriansyah selaku ajudan yang melekat dengan Pak Jokowi, maka saya dan tim dan para kolega saya setelah meninggalkan kediaman Bapak Jokowi di Solo memutuskan untuk mendirikan satu perkumpulan yang kami sebut dengan Kami Jokowi. Kami ini bisa direpresentasi sebagai diri kami, tapi bisa juga disebut dengan Koalisi Masyarakat Indonesia Pendukung Jokowi. Saudara sekalian, perlu saya sampaikan bahwa pertama, kesehatan Bapak Joko Widodo semakin membaik. Dan karena kita sering menjadi bagian dari pemberitaan di media, di syuting oleh media TV, elektronik lain dan atau online, maka kelihatan kalau saya ini di syuting, saya tanya kepada orang yang ahli IT atau fotografer, maka objek yang kita foto itu selalunya dia membesar 25%. Maka alhamdulillah Bu Ade sempat juga melihat secara langsung dan agak lama berpapasan dengan Pak Jokowi, bahwa fisik Pak Jokowi, baik muka, tangan, kaki, itu sudah bisa saya katakan hampir stabil. Jadi kalau kelihatan mukanya agak bengkak, itu mungkin akibat pengaruh dari kamera. Tetapi fisik, face, tangan dan lain-lain, itu alhamdulillah baik. Kemudian saya juga menyatakan dukungan terhadap Pak Jokowi yang dalam pertemuan tersebut bahwa terkait dengan tudingan banyak pihak terhadap ijazah Bapak Jokowi itu sama sekali tidak berdasar. Dan ijazah yang dipersoalkan oleh Roy Suryo CS pada waktunya pasti akan diperlihatkan di pengadilan. Saya sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak, saya juga
orang yang pernah dilaporkan ijazah palsu. Gitu ya Pak ya. Dan memang polisi tugasnya itu adalah memeriksa. Pertama pelapor. Pelapor memang harus menyajikan barang bukti yang valid. Barang bukti itu dua dalam pengertian direct evidence atau indirect evidence. Kalau alat bukti lain lagi. Jadi kalau barang bukti yang disajikan kemudian diperiksa pelapor dan terlapor, maka yang berwenang untuk menguji keabsahan objek dimaksud, katakanlah ijazah, ya memang Bareskrim Mabes Polri. Tidak mungkin kita menguji di tempat yang lain. Mereka yang punya uji lab krim. Dan maka menurut saya sangat tidak logis kalau Roy Suryo mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, sementara barang yang dijadikan acuan itu bukan ijazah asli. Paham nggak kalian? Kalau hasil scan kemudian diuji dengan katanya ilmiah dan lain sebagainya, lalu kemudian produknya yang tadi diuji tidak asli, tentu produknya juga tidak asli. Nah, jadi ini menjadi ribut se-Indonesia bahkan mancanegara dengan sesuatu yang menurut kami seharusnya tidak perlu menunggu terlalu lama agar pihak kepolisian memproses kasus ini secepatnya untuk memberikan kepastian hukum. Artinya bahwa saya melihat tidak ada keraguan-raguan bagi Pak Jokowi bahwa ada sesuatu yang ilegal dan lain-lain. Tidak. Itu poin satu. Poin dua, cukup? Oke, silakan Saudara Rahmat.